Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihudah ma ba'd. Monggo kita lanjutkan bahasan sampai tadi syarat-syarat warisan. Sekarang arkanul irs, rukun-rukun waris ya, rukun-rukunnya. Rukun-rukunnya ada 3 juga. Pertama, al-muwarrithu wa huwal mayyitu haqiqatan aw hukma ya. Pertama adalah al-muwarris, yaitu pihak yang memberikan warisan, yaitu wa huwal mayyit, dia adalah si mayyit haqiqatan aw hukma, mayit yang secara hakiki, mayit sebenarnya yang real, yang nyata, aw hukma atau yang tadi yang dihukumi memang sudah mati, walaupun bisa jadi jasadnya belum diketemukan atau tidak didapati jasadnya. Saya ulangi, rukun yang pertama adalah al-muwarris, yaitu pihak yang memberikan warisan. Maksudnya adalah al-mayyit, yaitu si mayyit. Yang kedua adalah al-waris, yaitu ahli warisnya. Wa huwal hayyu haqiqatan aw hukma. Ahli waris yaitu pihak yang masih hidup hakiki, ya haqiqatan, pihak yang masih hidup secara hakiki, benar-benar hidup, au hukma, atau dihukumi masih hidup ya, atau dihukumi masih hidup seperti bayi yang masih dalam kandungan ibunya ya. Jadi rukun yang kedua adalah al-waris, pihak yang mewarisi atau ahli waris, yaitu al-hayy, orang yang hidup hakikatan, hidup secara nyata, memang benar-benar hidup, au hukman, atau dihukumi masih hidup. Yang ketiga, al-haqqul mauruth, yaitu objek yang menjadi objek warisan ya. Al-haqqul mauruth, objek warisannya, objek warisannya. Wa huwa tarikatul mayyit, yaitu harta peninggalan mayyit. Al-haqqu al-mauruth, yaitu objek warisan. Maksudnya adalah tarikatul mayyit, harta peninggalan mayyit. Maka 3 rukun ini perlu ada untuk dinyatakan ada warisan. Karena taruhlah ada orang yang meninggal tapi nggak ada yang hidup dari ahli warisnya, berarti nggak ada warisan. Nanti diambil alih oleh baitul mal ya. Atau misalnya yang meninggal ada, ahli warisnya ada, tapi nggak punya harta, ya berarti nggak ada warisan juga, sama sih nggak ada hartanya ya. Warisnya angin ya, nggak ada. Atau belum ada yang mati, berarti nggak ada warisan juga. Makanya yang sering salah di tengah masyarakat, ketika orang tuanya masih hidup kemudian saya sudah dapat warisan ini dan itu, padahal itu sebenarnya hibah ya, hibah dari orang tua, hibah dari orang tuanya kepada anak-anaknya. Jadi bukan waris. Jadi waris harus 3 rukun ini terpenuhi, ada yang mati, ada yang masih hidup, dan hartanya ada gitu. Baik, kita berpindah ke yang ketiga, asbabul irs, sebab-sebab adanya warisan. Jadi warisan bisa berlaku jika sebabnya ada. Nah, di sini disebutkan ada 3, dan memang 3 ya, sebab warisan hanya 3 dan tidak ada selain itu ya. Cuma 3 saja. Pertama adalah nikah, yaitu pernikahan. Pertama adalah nikah, itu pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah. Walau qablal khulwah, walaupun antara suami istri belum terjadi khulwah, yaitu berduaan bareng di dalam suatu ruangan ya. Walaupun belum ada khulwah, sudah nikah tapi belum ada khulwah. Wa kadzalika fi halit talaqir raj'i, begitu pula dalam keadaan talak raj'i. Begitu pula dalam keadaan talak raj'i. Qabla intiha'il iddah, sebelum masa iddah berakhir. Sebelum masa iddah berakhir. Bi khilafil ba'in, berbeda jika statusnya sudah ba'in. Saya ulangi. Sebab warisan ada 3. Yang pertama adalah an-nikah, yaitu terjadinya pernikahan yang sah. Walau qablal khulwah, walaupun belum terjadi khalwat, jadi berdua-duaan antara si suami dengan istri,
belum terjadi ya prosesi berdua-duaan, masih LDR-an misalnya. Ya, walaupun sebelum khulwah. Wa kadzalika fi halit talaqir raj'i. Begitu pula dalam kondisi talak raj'i, yaitu talak di mana suami masih punya hak untuk merujuk istrinya. Talak 1 atau talak 2. Ya, talak 1 atau talak 2, bukan talak 3. Talak raj'i qabla intihail iddah, sebelum masa iddah berakhir, masa menunggu berakhir. Bi khilafil ba'in, berbeda jika talaknya talak ba'in. Baik, saya sedikit jelaskan. Jadi sebab pertama adalah nikah, ya. Dan kalau pengen belajar ilmu waris juga kalau bisa ngafal manzumahnya, ya. Manzumah Rohabiyah. Dan di akhir itu ada dikutipkan sama penulisnya, yaitu bait-bait syair Rohabiyah itu. Jumlahnya ada 100 berapa itu. Saya juga belum hafal sebagian aja. Ya, kalau bisa jenengan hafal bagus. Ya, Manzumah Rohabiyah. Ya. Jadi sebab warisan ada 3. Rohabi mengatakan asbabu mirasil wara salasah. Kullun yufidu rabbahul wirasah. Wahya nikahun wa wala'un wa nasab ma ba'dahunna lil mawarithi sabab. Sebab-sebab warisan itu ada 3. Kullun yufidu rabbahul wirasah, masing-masing dari 3 itu memberikan faedah bagi orang yang memiliki sebabnya untuk dapat warisan. Apa itu? Nikah, pernikahan, wala pembebasan budak, wa nasab, dan juga karena nasab. Ma ba'dahunna lil mawarithi sabab. Setelahnya enggak ada sebab warisan yang lain, cuma 3. Nah, nikah ini selagi orang menikah secara sah dengan ada wali, ada saksi, maka sah, ya. Nabi mengatakan la nikaha illa bi waliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan keberadaan wali dan 2 saksi yang adil. Jika syarat ini terpenuhi, maka pernikahannya sah. Taruhlah, ya, walau qablal khulwah, walaupun setelah pernikahan sudah sah pernikahan, belum terjadi khulwah antara suami istri. Kemudian salah satunya meninggal, maka yang hidup mewarisi dari pasangannya yang meninggal. Misalnya ada seorang mahasiswa di Timur Tengah misalnya, kemudian dinikahkan secara virtual, ya. Boleh nggak? Boleh, ya. Fatwa-fatwa ulama kontemporer menyatakan boleh. Dulu zaman ketika alat komunikasi masih jadul, ulama dulu Syekh bin Baz dan yang lain di masa itu menyatakan, beberapa ulama mengatakan tidak boleh. Tapi dengan kemajuan teknologi, mulai kemudian ada, apalagi zaman sekarang lebih jelas, ya, ada IMO, ada WhatsApp, ada yang lainnya macam-macam, maka boleh misalnya terjadi pernikahan virtual misalnya, di mana misalnya qadarullah, contohnya misalnya kasus ini, misalnya si calon istrinya di Indonesia, kemudian bapaknya di Indonesia juga mungkin, ya, kemudian dinikahkan. Di situ ada walinya, ada calon suaminya, kemudian ada saksinya. Kemudian terjadi pernikahan. Kemudian misalnya mereka masih berpisah tempat. Yang satu masih di Madinah misalnya kuliah, istrinya di sini. Setelah pernikahan, qadarullah salah satu meninggal. Ya, entah itu si istrinya atau si suaminya. Dalam suatu perjalanan kecelakaan meninggal. Maka tetap mereka berhak untuk mewarisi pasangannya yang meninggal. Makanya di sini dikatakan walau qablal khulwah, walaupun 2 pasangan ini belum bebarengan, belum khulwat, ya. Kenapa? Karena selagi pernikahannya sah, maka berhak untuk mewarisi dari pasangannya. Wa kadzalika fi halit talaq raj'i. Begitu pula dalam kondisi talak raj'i, masih talak 1 atau talak 2. Suami istri cekcok, ada suatu masalah, suaminya mengatakan kamu saya talak 1. Ya, kemudian masih menunggu masa iddah. Taruhlah dia misalnya dalam kondisi yang suci, normal, biasa, berarti masa iddahnya nunggu 3 quru, ya, 3 quru. Terlepas dari tafsiran quru itu apakah haid atau suci, ya, itu urusan lain, tapi misalnya nunggu 3 quru. Allah mengatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan perempuan-perempuan yang ditalak, mereka menunggu masa iddahnya 3 quru, ya.
tafsiran Syafi'iyah menyatakan quru itu suci, berarti nunggu sampai 3 kali suci. Tafsiran Hanabilah quru itu maksudnya adalah haid, ya masa haid 3 kali haid. Intinya poinnya, misalnya baru ditalak, kemudian baru belum dirujuk sama suaminya, baru berjalan sebulan setelah talak, meninggal, maka pasangannya berhak untuk menerima harta peninggalan dari pasangan yang meninggal. Ya qabla intiha'il iddah, masih talak raj'i 1 atau 2 sebelum apa? Iddahnya selesai. Bi khilafil bain, berbeda dengan jika statusnya talak bain, baik bainunah kubra maupun sughra. Bainunah kubra adalah ketika sudah full 3 talak, ya, talak 3 untuk orang merdeka, talak 3 untuk orang merdeka, talak 2 untuk budak. Karena budak memang juga tidak bisa mewarisi, ya, karena ada penghalang nanti, karena perbudakan tidak ada warisan. Ya, berarti khusus untuk orang merdeka. Ini orang merdeka berarti setelah talak 3 bainunah kubra, ya, udah berarti sudah statusnya bukan suami istri lagi. Ya. Atau talak 1 atau talak 2 tapi masa iddahnya selesai, berarti bainunah sughra, di mana suami istri yang pisah dari talak 1 atau talak 2 sampai masa iddah selesai tidak dirujuk, maka mereka kalau pengen balik lagi harus akad ulang. Nah, ketika masa iddahnya sudah selesai, bainunah sughra, kemudian ternyata salah satunya meninggal, berarti tidak bisa mewarisi karena sudah tidak ada hubungan pernikahan. Ini sebab yang pertama, yaitu sebab warisan adalah karena pernikahan. Yang kedua, an-nasab. Kedua adalah nasab, garis keturunan, ya, garis keturunan. Wa yashmalu, ya, mencakup, garis keturunan di sini mencakup siapa? Al-usul. Al-usul. Al-usul yaitu pokok-pokoknya si mayit. Pokok-pokoknya mayit itu maksudnya adalah sisi orang tuanya mayit, garis orang tua. Al-usul yaitu pokoknya mayit. Siapa mereka? Humul aba. Mereka adalah para ayah, wal ajdad, ya, ayah dan ibu tentunya, ya, wal ajdad, ya. Aba di sini ayah dulu, nanti ibunya disebutkan di situ. Al aba yaitu para ayah, wal ajdad para kakek, wa in alau walaupun ke atas, bapak atau kakek walaupun ke atas. Maksudnya ke atas itu selagi nanti ke atas itu masih ada yang hidup, bisa berpotensi dia jadi ahli waris. Misalnya jangan saya lah, yang lain. Orang meninggal, ya. Orang meninggal, kemudian qadarullah pas dia meninggal, bapaknya sudah meninggal juga, berarti nggak ada bapaknya. Kemudian kakeknya juga sudah meninggal. Tapi qadarullah kakeknya itu masih punya ayah yang masih hidup, berarti kakek buyut. Ya, berarti kakek buyutnya ini yang mengambil posisi si ayah. Qadarullah kakek buyutnya juga udah meninggal, ternyata masih ada atasnya lagi masih hidup misalnya, maka dia yang berhak mewarisi. Nah, ini makna wa in alau itu walaupun ke atas sampai batas maksimal yang masih memungkinkan, masih hidup, ya. Wal ummahat juga ibu, ya, ibunya mayit, wal jaddad juga para nenek, wa in alauna walaupun ke atas juga sama. Jadi saya ulangi, an-nasab, sebab kedua adalah nasab, garis keturunan. Wa yashmalu ini mencakup siapa? Pertama al-usul, usulnya mayit, yaitu pokoknya mayit, yaitu mencakup aba, itu bapaknya mayit, ajdad, kakeknya mayit, wa in alau walaupun ke atas, semakin ke atas walaupun ketika masih ada maka memungkinkan dia untuk jadi ahli waris. Wal ummahat juga ibunya mayit, wal jaddad juga neneknya mayit, wa in alauna walaupun ke atas. Yang kedua, al furu', cakupan nasab di sini, ya, usul, dan kedua furu' yaitu cabangnya mayit. Cabangnya mayit di sini maksudnya anak keturunan, ya, anak keturunan. Siapa mereka? Al aulad. Pertama adalah al aulad. Al aulad, ya. Al aulad di sini kata walad, ya, itu mencakup al banin wal banat. Jadi kata walad itu yutlaku ala dzakar wal unsa. Walad itu digunakan untuk makna anak laki-laki maupun perempuan. Jadi bisa dimaknai laki-laki dan perempuan. Tapi kalau banin atau zakar jelas untuk laki-laki. Jadi furu' mayit di sini aulad. Anaknya mayit baik laki-laki maupun perempuan.
Kemudian wa auladul banin. Kemudian anak keturunannya dari garis banin, dari garis anak laki-laki mayit. Dari garis anak laki-laki mayit. Wa in nazalu, walaupun ke bawah. Jangan bisa perhatikan. Saya ulangi ya, nanti tidak ketinggalan. Saya ulangi. Al-furu'. Yang kedua adalah cabang dari mayit. Siapa mereka? Al-aulad, yaitu anak keturunannya mayit, yaitu laki-laki maupun perempuan. Kemudian auladul banin, anak keturunannya dari garis anak laki-lakinya mayit, baik laki-laki maupun perempuan. Maksudnya laki-laki perempuannya itu adalah yang dari garis anak laki-lakinya mayit. Ya. Wa inna zalu, walaupun ke bawah. Nah, yang jenengan tidak dapati apa di sini? Anak keturunan dari garis anak perempuan. Mereka bukan ahli waris. Jadi misalnya ada fulan punya anak laki-laki, ya, punya anak laki-laki dan punya anak perempuan, nanti yang menjadi ahli warisnya si fulan ini itu hanya yang dari garis anak laki-lakinya dia ke bawah. Tapi kalau anak perempuannya cuman anak perempuannya aja yang ahli waris, tapi kalau dia punya anak lagi alias cucunya itu bukan ahli waris. Mereka namanya zawul arham. Mereka masih kerabat, sedulur, tapi bukan ahli waris. Ya, bukan ahli waris. Ahli waris kalau dalam artian ke bawah itu hanya di garis dari jalur anak laki-lakinya mayit terus ke bawah gitu. Makanya di sini tidak disebutkan auladul banat, tapi auladul banin. Taib. Yang ketiga yang masuk cakupan nasab adalah al-hawashi. Ya, al-hawashi. Kalau tadi usul wal furu' itu sisi vertikalnya, ya, yang ini yang horizontalnya, hawashi, samping-samping kanan kirinya. Siapa mereka? Mereka adalah al-ikhwah wal akhwat, saudara-saudara laki-laki dan saudari-saudari perempuan. Al-ikhwatu wal akhwat. Mereka adalah saudara-saudara laki-laki dan saudari-saudari perempuan. Saudara-saudara laki-laki dan saudari-saudari perempuan. Nah, ngomongin saudara nanti, kalau dalam ilmu waris itu ada 3 pembagian. Ada saudara kandung, ada saudara seayah, ada saudara seibu. Ya. Saudara kandung berarti saudara ini dengan si mayit bapak ibunya sama. Saudara seayah berarti dia dengan si mayit yang sama bapaknya saja, ibunya beda. Bisa aja bapaknya poligami atau yang lain gitu. Ada saudara seibu, berarti saudara ini dengan si mayit ibunya sama, bapaknya beda. Saya ulangi, al-hawashi di sini cakupannya adalah al-ikhwah wal akhwat. Jadi para saudara-saudara dan saudari-saudari. Nanti cakupannya bisa 3, bisa kandung, bisa seayah, bisa seibu. Kemudian wa abnaul ikhwah wa in nazalu. Wa abnaul ikhwah wa in nazalu, dan anak laki-laki dari saudara, ya, dan anak laki-laki dari saudara wa in nazalu, walaupun turun ke bawah. Walaupun turun ke bawah. Perlu dijelasin pakai kan enggak ini? Ada apa namanya? Papan tulis. Mungkin taruh sini ya. Oke, sambil saya lanjut. Wa abnaul ikhwah wa in nazalu, dan anak-anak laki-laki dari saudara wa in nazalu, walaupun nazalu turun ke bawah. Wal a'mamu wa abnaul a'mam wa in nazalu, dan juga paman-paman dan anak laki-laki dari paman walaupun ke bawah. Ya. Dan para paman dan anak laki-laki dari paman walaupun turun ke bawah. Perhatikan, tapi a'mam di sini paman dari garis siapa? Garis ayah. Paman dari garis ayah, alias saudaranya bapaknya mayit. Saudaranya bapaknya mayit. Adapun saudara ibunya mayit bukan ahli waris. Dalam bahasa Arab namanya khalun, ya kan? Beda antara khalun dengan ammun. Ini yang jadi ahli waris adalah a'mam. Jadi saudara dari garis bapaknya mayit. Saya ulangi. Al-hawashi, siapa mereka? Al-ikhwah. Mereka adalah saudara laki-lakinya mayit.
wal akhwat, saudari-saudarinya mayit. Kemudian wa abnaul ikhwah, dan anak laki-laki dari para saudara mayit. Anak laki-laki dari saudara mayit. Wa in nazalu, walaupun turun ke bawah. Wa in nazalu, walaupun turun ke bawah. Anak-anak laki-laki dari saudara mayit ini tapi hanya cakupannya anak-anak dari saudara kandung dan saudara seayah. Adapun saudara seibu anaknya bukan ahli waris. Ya. Bentar. Oh, seperti masuk. Mohon maaf. Baik, saya lanjutin dulu. Nanti mungkin abnaul ikhwah sini apakah anak laki-laki dari saudara seibu apakah masuk atau tidak? Saya nanti tak koreksi lagi. Berarti ikhwah di sini mencakup 3 tadi ya. Ikhwah lium, ikhwah syakik atau saudara sekandung, seayah berarti masuk juga cakupannya saudara seibu. Wa inna zalu, ya walaupun turun ke bawah. Wal a'mam, kemudian paman-paman ya, paman-pamannya mayit. Paman dari garis ayah. Wa abnaul a'mam, dan juga anak-anak laki-laki dari paman. Wa inna zalu, walaupun turun ke bawah. Anak laki-laki saudara walaupun turun ke bawah, sampun paham jaring atau perlu saya kasih gambaran? Saya kasih gambaran enggak, belum tahu. Nggih. Jadi misalnya ini ada Ali ini mayit. Oh iya. Mayit aja lah, mayit. Oh, ya gini aja, enggak apa. Soalnya saya cuma bentar paling nanti. Alah, gimana sih? Mayit ya, mayit ini misalnya dia punya saudara Fulan lah. Fulan ini tentunya dia misalnya saudara sekandung, jadi bapak ibunya dengan dia sama. Tentunya ketika misalnya taruhlah ada suatu kasus dia meninggal, nggak ada keluarga yang lain termasuk dia misalnya dia ahli warisnya, maka dia ahli warisnya. Qadarullah misalnya Fulan ini juga udah meninggal, tapi dia punya anak. Misalnya anaknya namanya Khalid. Ya, Khalid. Maka Khalid ini yang jadi mewarisi si mayit karena bapaknya tidak ada. Makanya makna wa inna zalu, misalnya qadarullah dia sudah meninggal juga, punya anak lagi, tapi yang mewarisi hanya dari jika anaknya laki-laki. Khalid misalnya punya anak Haris misalnya. Haris, maka Haris ini yang mewarisi. Kemudian juga misalnya qadarullah beliau juga sudah meninggal, punya anak lagi siapa? Wa inna zalu maksudnya begitu, yaitu saudaranya mayit. Wa in nazala abuhum, walaupun turun ke bawah bapaknya. Jadi Fulan nggak ada anaknya laki-laki, dia yang menggantikan. Qadarullah dia nggak ada anaknya lagi, dia yang menggantikan. Tapi syaratnya anaknya laki-laki. Ya, kalau perempuan nanti tidak masuk ahli waris. Insyaallah nanti akan ada penjelasannya. Jadi maksudnya wa inna zalu begitu. Ya. Sebagaimana juga paman ya, paman juga begitu tadi. Pamannya mayit, kemudian juga anak laki-laki dari paman, abnaul a'mam. Pripun, Pak? Tadi saya jelaskan, okay. Bisa seayah, bisa sekandung berarti bapak ibunya sama, bisa juga seayah, seayah alias bapaknya sama tapi ibu mereka berbeda.
Bisa juga saya masih ragu, yang satu saya agak lupa. Apakah seibu juga anak laki-lakinya masih bisa nyambung atau tidak? Nanti saya cek lagi, ya nanti saya pastikan. Tapi yang saya bisa pastikan adalah kalau dia sekandung dan seayah, anaknya dapat. Tapi anaknya yang jalur laki-laki. Ya, untuk saudara seibu nanti saya cek lagi. Saya masih agak ragu yang seibu. Baik, kita lanjut. Kemudian, sebab yang ketiga al-wala, ya al-wala. Yaitu sebab yang pertama nikah, sebab yang kedua adalah nasab, yang ketiga adalah al-wala. Al-wala maksudnya dia adalah wa huwa usubatun sababuha ni'matus sayyidil mu'tiqi ala raqiqihi bil 'itq. Al-wala huwa usubatun sababuha ni'matus sayyidi al mu'tiqi ala raqiqihi bil 'itqi. Wala adalah usubah, yaitu jatah warisan yang tidak terukur, ya. Dia adalah jatah warisan yang tidak terukur. Sababuha, sebabnya karena dia adalah jatah warisan yang tidak terukur. Sebabnya karena, ya, ni'matus sayyidil mu'tiq, karena anugerah, ya, anugerah kurang cocok, apa? Karena pemberian dari bos yang membebaskan dia. Sayyid itu kita artikan bos, bisa kan ya? Tuan lah, tuan. Jadi karunia atau pemberian dari tuan yang membebaskan ala raqiqihi, tuan yang membebaskan budaknya, ya, bil 'itq, ya, menjadi merdeka. Jadi bebaskan, jadi merdeka. Jadi dia usubah, jatah warisan yang tidak terukur, tidak ada ukurannya, ya. Sababuha ini disebabkan karena ni'matus sayyid, jadi kenikmatan atau karunia pemberian yang diberikan oleh si sayyid, yaitu tuannya, al-mu'tiq, yang dia membebaskan ala raqiqihi, kepada budaknya, sehingga dia bisa jadi orang merdeka. Jadi ini sebab yang ketiga, al-wala. Nabi SAW mengatakan innamal wala'u liman a'taqa, sesungguhnya hak wala itu bagi pihak yang membebaskan budak. Nah, cuma untuk sekarang kan belum ada, atau sementara tidak ada, ya. Jadi misalnya ada seorang membebaskan budaknya jadi orang merdeka, kemudian budak ini nanti bekerja, berinvestasi, apa macam-macam, ngumpulin harta, kemudian dia punya properti, punya ini itu. Qadarullah dia nggak punya keluarga, dia juga belum menikah misalnya, nggak punya keturunan, meninggal, maka hartanya diwarisi oleh bekas tuannya. Tapi untuk warisan dari isi al-wala ini hanya berlaku satu arah, tidak berlaku dua arah. Berbeda dengan yang nikah dan nasab. Kalau nikah dengan nasab berlaku dua arah. Tapi kalau al-wala hanya satu arah saja. Maksudnya nggak bisa kalau misalnya sebaliknya, yang meninggal adalah bekas tuannya nggak punya keluarga, kemudian hartanya diwarisi oleh bekas budaknya, tidak. Hanya berlaku satu arah saja. Taib. Kemudian yang keempat, mawani'ul irs. Yang keempat adalah penghalang-penghalang warisan, ya, penghalang-penghalang warisan. Pertama, ya, ar-riqqu. Pertama adalah perbudakan. Yang kedua adalah al-qatlu, pembunuhan. Yang ketiga adalah ikhtilafuddin, perbedaan agama. Pertama, ar-riqqu, perbudakan. Apa definisinya atau apa penjelasannya? Fala yarithu man bihi riqqun wala yuwarrith. Perbudakan, fala yarithu man bihi riqqun. Maka man bihi riqqun itu orang yang sedang dalam kondisi diperbudak, la yaris, maka dia tidak mendapatkan warisan. Tidak mendapatkan warisan orang dalam kondisi sebagai budak. Wala yuwarris, dia pun juga tidak bisa memberikan warisan. Fala yarithu man bihi riqqun. Orang yang masih terbelenggu dalam statusnya sebagai budak tidak bisa mendapat warisan. Wala yuwarris, tidak pula dia bisa memberikan warisan. Kenapa alasannya? Karena
budak itu statusnya barang, seperti sil'ah. Ya. Dia sendiri adalah harta. Dia sendiri adalah harta milik tuannya. Maka budak itu bisa dijual belikan, bisa dihibahkan, bisa dihadiahkan. Dia sendiri satu sisi dia adalah barang gitu. Dan misalnya dia punya sesuatu, maka sesuatu itu menjadi milik tuannya, menjadi milik tuannya. Jadi kalau nanti dia dapat jatah warisan dari keluarganya, ujungnya dia nggak bisa menikmati karena berpindah kepemilikan kepada tuannya. Ya. Karena malu ar-raqiq malun li sayyidihi. Hartanya si budak itu adalah harta milik tuannya. Sebagaimana dia nggak bisa ngasih warisan kepada pihak lain, wong dia nggak punya apa-apa, apa yang dia punya itu milik tuannya. Gitu. Jadi menjadi penghalang adanya warisan. Yang kedua adalah al-qatlu. Ya. Fala yarithul qatilu minal maktul. Maka pihak yang membunuh tidak bisa mewarisi dari pihak yang dibunuh. Fala yarithul qatilu minal maktul. Pihak yang membunuh tidak bisa mewarisi pihak yang dibunuh. Ya. Ya, dan itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa Nabi menyatakan orang yang membunuh tidak mendapatkan warisan sedikit pun. Ya. Bahkan para sebagian ulama ada yang memutlakkan, karena pembunuhan itu kan ada 3 ya. Ada pembunuhan qatlu al-amad, pembunuhan secara sengaja. Ada yang pembunuhan secara semi sengaja. Ada yang pembunuhan yang qatlul khata', pembunuhan karena keliru ya, pembunuhan karena keliru. Nabi SAW mengatakan laisa liqatilin miras. Dalam hadis dikeluarkan Imam Malik dan Imam Ahmad, Nabi mengatakan bagi pihak yang membunuh tidak mendapatkan jatah warisan. Wa yara ba'dul ulama annahu la farqa baina an yakuna al-qatlu 'amdan aw shibha 'amdin aw khata'an ta'miman li saddi dzari'ah. Jadi pembunuhan itu kan ada 3, ada yang sengaja, ada yang semi sengaja, ada yang keliru gitu. Kalau sengaja ya panjenengan tahu, orang bawa pedang, gorok orang, nembak orang itu sengaja. Kalau syibhul amad, niatnya itu memang menyakiti, tapi ternyata kebablasan misalnya. Misalnya ada guru misalnya yang mungkin zaman dulu sampai mukul muridnya yang sekarang dilaporkan kan, viral. Mukul muridnya karena saking jengkelnya, memang mukulnya sengaja, tapi ternyata dia ekspektasinya nggak sampai mati, ternyata dipukul mati. Ini namanya syibhul amad. Ada yang qatlul khata', membunuh secara salah, keliru, tidak ada maksud sama sekali. Misalnya panjenengan main bola gitu kan, kemudian nyemet bolanya kenceng, di belakang gawang ada simbah-simbah lihat, kesemet mental meninggal. Itu qatlul khata'. Nah, para ulama itu memukul rata segala bentuk pembunuhan, dipukul rata masuk kepada makna yang terkandung dalam hadis laisa liqatilin miras. Apa laisa liqatilin miras? Tidak ada jatah waris bagi pihak yang membunuh. Kenapa? Saddu dzari'ah, sebagai bentuk menutup segala kemungkinan itu menjadi alasan bahwa kan saya bunuhnya nggak sengaja. Bisa aja misalnya simbahnya di situ lihat lihat orang main bola, dia memang sengaja nyeting untuk nyemet simbahnya supaya mati, ya kan, supaya biar hartanya segera berpindah. Bisa aja, tapi dia menyeting gitu. Ibaratnya kalau orang punya trik dan juga punya settingan yang matang, itu kan semua kesannya seakan-akan dibuat kayak tidak sengaja. Ini sebenarnya sudah diukur semua. Makanya para ulama ada yang membuat itu sebagai dipukul rata, ta'miman, sebagai bentuk menutup segala pintu kemungkinan sebenarnya dia niatnya bunuh gitu. Tapi kalau yang jelas membunuh secara sengaja, jelas dia enggak dapat warisan, ya. Tidak. Makanya ini masuk kaidah fikih ini, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Man ista'jala syai'an qabla awanihi, barang siapa yang berburu-buru mendapatkan sesuatu sebelum datang waktunya, dia diganjar untuk diharamkan dari hal itu selamanya gitu. Buru-buru ya. Dia misalnya segera pengen dapat warisan, bapaknya mati-mati misalnya, terus dibelikan endrim misalnya. Ya, biar cepat mati. Nah, tinggal terbukti dia
membunuh gitu kan, berarti diharamkan, dia nggak dapat warisannya. Dan wujuduhu ka'adami, keberadaan dia tidak dianggap. Nah, itu tiga alasan, baru dua ya. Yang ketiga ikhtilafuddin, perbedaan agama. Fala yarithul kafiru minal muslim, maka orang kafir tidak mendapatkan warisan dari seorang muslim. Sebaliknya, seorang muslim juga tidak mewarisi dari kafir. Nabi SAW mengatakan la yarithul muslimul kafira wa la yarithul kafiru al muslima. Seorang muslim tidak mendapatkan warisan dari orang kafir, demikian pula sebaliknya, orang kafir tidak mendapatkan warisan dari orang muslim. Jadi tiga hal itu menjadi penghalang adanya warisan. Taib. Kemudian selanjutnya tamarin nilhal, ini mulai latihan nih, tamarin nilhal. Rattib al-huquq at-taliyah al-muta'alliqah bit-tarikah. Urutkan hak-hak berikut ini, ya, hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Itu urutannya yang benar pripun itu. Wasiat, ujrah hafiril qabr, wasiat, kemudian ongkos gali kubur, ujratud dar, ya, biaya sewa rumah, zakat, kemudian rohan, gadai, warisan. Yang mana dulu yang dikedepankan? Rohan, terus kemudian ujratud dar berarti utang kaitannya dengan apa nih? Utang sewa menyewa itu utang dengan siapa? Sesama manusia. Berarti nomor berapa itu? Oke, berarti nomor satu rohan. Yang kedua adalah apa dulu? Yakin Ustaz? Bentar, kita kembali tuh. Urutannya pertama, utang yang berkaitan dengan harta peninggalan seperti rohan. Kedua adalah biaya operasional. Nah, berarti yang kedua biaya operasionalnya mana? Ujratu hafiril qabr, ongkos gali kubur. Itu yang kedua. Yang ketiga zakat. Yang keempat ujratud dar, ya, masih punya utang belum bayar sewa rumah. Nah, kemudian yang kelima wasiat, yang keenam baru warisan. Oke. Kemudian bayin sababa irsi man yali. Tolong jelaskan sebab sisi warisan dari orang-orang berikut ini. Bapak itu sebab warisannya karena nasab. Zaujah karena pernikahan. Al-akhu syakik, saudara sekandung karena nasab juga, ya. Al-mu'tik karena wala. Al-bint anak perempuan karena Masya Allah. Nah, kita sekarang berpindah ke ini mulai kita bahas tentang siapa orang-orang yang dapat warisan. Nah, dapat warisan. Al-warithuna minar rijal. Ya, al-warithuna minar rijal. Ahli waris dari kalangan lelaki. Ahli waris dari kalangan lelaki wa adaduhum 15. Ahli waris dari kalangan laki-laki, jumlah mereka ada 15. Pertama, al-ibn. Pertama, anak laki-laki. Ingat, ini harus selalu diidhofahkan dengan mayyit. Ya, al-ibnun di sini maksudnya adalah ibnul mayyit. Al-ibnu maksudnya adalah ibnul mayyit, anak laki-lakinya si mayyit. Berarti jenengan harus mengidhofahkannya dengan mayyit. Pertama, al-ibnu, anak laki-laki mayyit, itu dalilnya yusikumullahu fi auladikum. Nah, ini makanya pas kayak gini saya tanya, ayatnya yang mana gitu. Yusikumullahu fi auladikum. Allah memberikan wasiat untuk anak-anak kalian. Maksudnya wasiat, perintah untuk menunaikan waris atau memberikan jatah warisan. Fi auladikum. Masuk makna aulad di situ ibn, ya. Kemudian yang kedua, setelah anak laki-laki mayat adalah ibnul ibni wa in nazal. Ibnul ibni maksudnya adalah ibnu ibnil mayyit. Ibnu ibnil mayyit alias cucu mayit dari garis anak laki-laki. Dalilnya apa? Kiasan adal ibn. Dalilnya adalah dikiaskan kepada anak laki-laki, ya, atau dianalogikan dengan anak laki-laki yang tadi disebutkan nomor 1. Yang ketiga, ahli waris selanjutnya dari kalangan laki-laki adalah
Ya, ibnul ibni wa in nazal ya, berarti turun ke bawah. Berarti ibnul ibni. Kalau enggak ada ibnu ibnil ibni. Kalau enggak ada lagi ibnu ibni ibnil ibni. Pokoknya turun ke bawah terus sampai kalau mereka masih ada mereka bisa jadi ahli waris. Yang ketiga adalah al-ab, ya, bapak. Ya, dalilnya firman Allah Ta'ala, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Wali abawaihi, bagi kedua orang tuanya mayit, likulli wahidin minhumas sudus, masing-masing dari keduanya dapat 1/6. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad, dari apa yang ditinggalkan mayit kalau mayit punya anak. Nah, ini dalil bahwa bapak bagian dari ahli waris. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Yang keempat al-jad. Yang keempat adalah kakek. Kakek yaitu abul ab, ya, abul ab, bapaknya bapak. Kakek di sini adalah abul ab, bapaknya bapak. Wa in ala, walaupun ke atas. Walaupun ke atas. Dalilnya adalah ijma. Dalilnya adalah ijma. Konsensus ulama. Walaupun ke atas bisa ya dipahami ya. Oke, tapi dari jalur ayah, dari jalur ayah. Karena nanti ada namanya kakek fasid. Ada yang kakek rusak. Maksudnya rusak dalam artian dia bukan ahli waris. Yaitu kakek dari jalur jaddah fasidah, dari jalur nenek yang rusak. Nah, itu nanti ada pembahasannya. Jadi nanti ada namanya jaddah sahihah, ada jad fasid. Ada nenek yang rusak, yang bukan ahli waris. Ada juga nanti kakek yang fasid juga. Dia yang bukan ahli waris. Nah, kakek yang ke atas ini maksudnya adalah yang dari jalur ayah ke atas terus. Mungkin saya sedikit perlu gambarkan biar jelas. Untuk gambaran kakek yang sahih. Misalnya mayit ini punya ibu punya ayah. Nah, ayah jelas ahli waris. Misalnya ayahnya udah meninggal, ayahnya mayit tentunya punya orang tua lagi, ya, ab, ibunya ayahnya mayit, ummu abil mayit, berarti ini nenek, ya kan, abu abil mayit. Nah, ini nenek, kakek yang sahih, dia ahli waris. Misalnya qadarullah beliau sudah meninggal juga, lihat orang tuanya. Dia punya ayah lagi, dia punya ibu lagi. Abu abi abil mayit, bapak dari bapaknya mayit. Maka ini ahli waris. Jadi jadul mayit ini hitungannya jad, ya, hitungannya adalah kakek. Ya, kakeknya mayit. Misalnya dia nggak ada, semakin ke atas. Makna dari wa in ala sampai ke atas itu sampai ditelusuri sampai ke atas. Misalnya qadarullah bapaknya mayit ini sudah nggak ada, kakeknya langsung udah nggak ada, dilihat ke atasnya masih ada nggak? Oh, masih ada, berarti dia dapat warisan. Qadarullah dia nggak ada, lihat ke atas lagi, apakah masih ada yang hidup? Ya, kalau masih ada yang hidup, berarti dia yang jadi ahli waris. Wa in ala sampai ke atas. Kalau tadi kan wa in nazal, wa in ala gitu. Oke. Kemudian al-akhus syakik, ya, al-akh asyakik. Saudara sekandung. Saudara sekandung dan juga saudara seayah nomor 6 itu dalilnya sama. Itu yang di surat An-Nisa ayat terakhir. Wa huwa yarithuha illam yakun laha walad. Wa huwa, yaitu dan dia saudara sekandung tadi, yarithuha, mewarisi
ya, perempuan yang meninggal dan dia kalalah alias tidak punya orang tua dan tidak punya anak keturunan. In lam yakun laha walad, jika dia tidak punya anak keturunan, ya. Allah mengatakan di akhir surat An-Nisa, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Orang-orang meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad, dan Allah katakan Allah berikan fatwa. Ini jawaban yuftikum fil kalalah, pada kasus kalalah. Kalalah itu apa? Kalalah itu adalah orang yang la walidalahu wala walad. La walidalahu wala walad. Kalalah itu adalah orang yang tidak punya bapak dan tidak punya anak keturunan. Tidak punya bapak, tidak punya anak keturunan. Inimru'un halaka laisa lahu waladun, ya. Inimru'un halaka laisa lahu waladun. Ketika ada seorang lelaki yang meninggal, dia tidak punya anak keturunan, ya, maka diwarisi oleh siapa? Saudarinya. Walaha ukhtun falaha nisfu ma tarak. Kemudian dia punya saudari perempuan, maka si saudari perempuan ini mengambil separuh dari harta warisan saudaranya yang meninggal, sudah tidak punya ayah, tidak punya anak keturunan ini. Wa huwa yarithuha illam yakun laha walad. Dia pun demikian, si saudara ini mewarisi saudarinya yang kalau saudarinya kandung ini enggak punya orang tua, enggak punya ayah dan enggak punya anak keturunan. Wa huwa yarithuha illam yakun laha walad. Kalau si perempuan tadi juga enggak punya anak. Ya. Ini dalil bahwa saudara sekandung itu bagian dari ahli waris. Begitu pula saudara seayah. Besok tolong dihafal ya. Hari besok ini sudah harus hafal itu 3 ayat itu. Supaya enak saya nyebut ini, tolong lanjutkan. Jadi panjenengan langsung tahu landasan dalilnya supaya enggak istidlalnya enak. Istihdor dalilnya enak. Dan para ulama sepakat bahwa untuk kasus saudara yang dibicarakan di surat An-Nisa ayat terakhir itu adalah membicarakan tentang saudara sekandung dan saudara seayah. Tapi kalau yang di An-Nisa ayat 12 itu ulama ijma, itu yang dibicarakan adalah saudara seibu. Jadi karena ada 2 ayat yang membicarakan tentang saudara mayit, ya, tapi nggak ada penjelasan dengan secara jelas di Quran. Tapi kemudian dipahami oleh para ulama secara ijma adalah bahwa yang di akhir surah An-Nisa itu yang dibicarakan oleh Allah tentang saudara sekandung dan saudara seayah. Tapi yang di An-Nisa ayat 12 itu yang tentang saudara-saudari seibu. Saudara-saudari seibu. Taib. Kemudian selanjutnya nomor 6 sama. Kemudian al-akhli nomor 7 adalah saudara seibu, ya, saudara seibu. Dalilnya adalah wa in kana rajulun yurathu kalalah. Ini yang An-Nisa ayat 12. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudus. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fits thuluts. Nah, itu menjelaskan tentang saudara-saudari seibu, ya. Kemudian nomor 8, 9, 10, 11, 12 sampai 13, ya, ibnul akh asy-syaqiq wa in nazal, anak laki-laki dari saudara sekandung, ya, anak laki-laki dari saudara sekandung, wa in nazal, walaupun turun ke bawah, ya. Seperti tadi kasus turun ke bawah itu maksudnya bawahnya. Ibnul akh li'ab wa in nazal, anak laki-laki dari saudara seayahnya mayit ke bawah. Al-ammu syaqiq, kemudian paman sekandung. Al-ammu li'ab, paman seayah. Nah, paman sekandung sama paman seayah ini beripun? Paman sekandung ini beripun? Paman sekandung itu pamannya mayit. Berarti beripun? Dalam? Saudara kandungnya bapak, nggih. Berarti himbahe sama. Tapi kalau paman seayah beripun? Ibunya beda, berarti si kakeknya mayit punya istri 2. Ya. Punya istri lebih dari 1 lah gitu. Istri lebih dari 1, dari beberapa istrinya itu ada yang punya anak laki-laki. Ya, mereka saudaraan seayah berarti. Untuk statusnya dengan mayit, maka itu pamannya mayit seayah, pamannya mayit
seayah. Paman seayah alias si kakeknya sama, kakeknya mayit itu sama, Bu. Si orang tuanya dari dua paman nih, orang tuanya dari sisi ayahnya sama, cuman ibunya mereka yang berbeda. Masih bingung enggak? Atau sudah paham? Sudah nggih? Nggih. Kemudian Ibnul Am Asy-Syakik wa in nazal. Kemudian anak laki-laki dari paman sekandung tadi, wa in nazal, walaupun turun ke bawah. Maksudnya kalau dia enggak ada, turun ke bawah lagi kalau ada. Kalau enggak ada, turun ke bawah lagi. Ibnul Am li ab wa in nazal. Anak laki-laki dari paman seayah walaupun turun ke bawah. Nah, ini dalilnya, orang-orang ini dalilnya adalah hadis Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim, alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakarin. Alhiqu al faraidha bi ahliha. Tunaikanlah faraid, yaitu maksudnya tunaikanlah jatah warisan yang sudah ada ukurannya, bi ahliha, kepada pihak-pihak yang berhak. Fama baqiya, apa yang tersisa, fali aula rajulin dzakar, apa yang tersisa maka menjadi hak lelaki yang paling utama. Lelaki yang paling utama maksudnya yang punya kedekatan dengan mayit, punya kedekatan nasab dengan mayit, yang paling dekat siapa? Saya ulangi, hadisnya, dalilnya adalah hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim, alhiqul faraidha bi ahliha. Berikanlah atau tunaikanlah faraid, yaitu jatah warisan yang sudah ada ukurannya, bi ahliha, kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya. Fama baqiya, kalau masih sisa, fali aula rajul. Kalau masih sisa maka menjadi hak aula rajul, yaitu laki-laki yang paling diutamakan, yang paling diprioritaskan, ya, maksudnya yang paling punya kedekatan sisi nasab dengan si mayit. Asobah maksudnya, mereka adalah para asobah. Kemudian yang ke-14, ya, yang ke-14, ahli waris laki-laki adalah az-zauj, yaitu suami. Dalilnya adalah, ya, nah Allah berfirman, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Bagi kalian para suami mendapatkan separuh dari apa yang ditinggalkan oleh istri kalian jika istri tidak punya anak. Istri tidak punya anak. Tidak punya anaknya itu secara mutlak. Entah anaknya itu dari si suami sekarang yang hidup ataupun dari hasil suami sebelumnya. Yang penting si istri yang meninggal nggak punya anak, nggak punya keturunan. Ya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumus sumunu mimma tarakan. Maka kalau mereka punya anak, si istri yang meninggal, maka kalian dapat walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu', maka kalian dapat seperempatnya jika si istri yang meninggal punya anak. Kalau enggak ada, dapat setengah. Yang 15, al-mu'tik. Yang ke-15, laki-laki yang mendapatkan ahli waris adalah al-mu'tik, yaitu pihak yang membebaskan budak. Dalilnya tadi, al-wala'u liman a'taq. Taib. Kemudian, selanjutnya, al-warithatu minan nisa' wa adaduhunna 10. Ahli waris dari kalangan perempuan. Jumlah mereka ada 10. Ahli waris dari kalangan perempuan, jumlah mereka ada 10. Pertama, al-bint. Pertama, anak perempuan mayit, anak perempuan mayit. Dalilnya, wa in kanat wahidatan falahan nisf. Ya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haudzil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidah falahan nisf. Jika anak perempuannya satu, maka jatahnya separuh dari harta peninggalan. Kemudian yang kedua, bintul ibni wa in nazala abuha. Bintul ibni wa in nazala abuha. Yang kedua adalah cucu perempuan dari jalur anak laki-laki mayit. Jadi bintu ibnil mayit. Bintul ibni, cucu perempuan dari jalur anak laki-laki mayit. Wa in nazala abuha. Walaupun semakin turun status bapaknya ke bawah. Walaupun semakin turun status bapaknya ke bawah. Saya ulangi, bintul ibn.
anak perempuan dari garis anak laki-laki mayit, wa inna zala abuha, walaupun bapaknya semakin turun ke bawah. Dalilnya adalah wali benatil ibni sudus, bagi anak perempuannya anak laki-laki mayit atau cucu perempuan dari garis anak laki-laki mayit dapat 1/6. Hadis riwayat Bukhari. Ibnatul ibn artinya anak perempuan dari garis anak laki-laki mayit. Nah, ini gimana ya maksudnya? Bintul ibn wa inna zala abuha, anak perempuan mayit dari garis anak laki-laki walaupun bapaknya turun ke bawah. Perlu saya gambarkan atau sudah paham? Iya, tapi harus dari garis anak laki-lakinya mayit walaupun turun ke bawah. Bisa? Bisa. Misalnya, yang sana kelihatan buatan nih? Misalnya, kelihatan kan tuh? Mayit misalnya punya anak bin sama ibn. Nah, anak laki-laki sama anak perempuan. Kalau dulu anak perempuannya nggak ada, ya anak laki-laki jelas dapat warisan, gitu. Kalau tadi kan ahli warisnya anak perempuan atau bintul ibn, anak perempuan dari anak laki-laki. Misalnya beliau udah meninggal, wafat, dia punya anak perempuan bint, maka dia ahli waris. Misalnya ini nggak ada, ya, ini nggak ada, maka bisanya adalah yang ke bawah lagi bapaknya selagi dari garis ayah. Ibn misalnya dia punya ibn lagi, kemudian dia punya anak bint, berarti apa? Dia jadi ahli waris. Jadi walaupun bapaknya dia semakin turun, kan kalau di sini bapaknya dia ini nggak, misalnya nggak ada, bapaknya ini yang ini semakin turun lagi, misalnya qadarullah ini juga nggak ada, ya, tapi dia punya anak laki-laki dan dia punya anak perempuan lagi, bint. Wa inna zala abuha, maksudnya walaupun bapaknya semakin turun, tapi harus dari garis ini laki semua, ya, harus dari garis laki. Jadi anak perempuannya ini orang tuanya adalah dari garis laki-laki semua, laki-laki. Karena nggak bisa kalau misalnya qadarullah yang ini misalnya punya anak perempuan bint, kemudian dia punya anak perempuan misalnya, anak perempuan dari cucu, bukan ahli waris. Atau taruhlah anak perempuan ini punya anak laki-laki, kemudian dia punya anak perempuan. Nah, ini juga bukan ahli waris karena garisnya dia kepada mayit diselingi perempuan. Di sini buat masalah dia berarti. Jadi jadinya apa? Dia nggak dapat warisan. Jadi yang dapat warisan adalah ketika urutannya ke atas dia dari garis anak laki-laki. Syaratnya dia dapat warisan, syaratnya harus sudah meninggal. Kalau yang atas masih ada, maka dia yang berhak mendapatkan warisan. Dia nggak dapat. Ya. Jadi syaratnya dia harus meninggal. Yang atas harus meninggal. Gitu. Ya, ini harus meninggal semua. Ya. Jadi ceritanya ini semua tuh udah meninggal duluan semua. Ada si bint ini. Jadi kan bintu ibnil mayyit. Jadi dia masih hidup, ini udah meninggal semua. Kemudian si ini masih hidup sebelumnya. Kemudian dia mati. Yang laki-laki ini semua nggak ada semua, masih ada ini. Jadi cucu apa ini? Canggah atau apa nggak tahu. Nah, maka dia yang mewarisi. Tapi ketika dia mati kok masih ada anaknya langsung masih hidup, yang laki-laki dia masih hidup, maka dia ngambil, dia nggak dapat. Atau ini sudah nggak ada tapi ini masih hidup, maka dia yang
ngambil. Jadi syaratnya nanti ada syaratnya, dia dapat warisan itu ketika orang tuanya yang laki-laki ini sudah meninggal. Ketika dia masih hidup maka diambil. Nggak tahu yang sana nggak kelihatan ya. Wah, gimana? Ya, nanti bisa diulangi videonya. Oke. Taib. Kemudian yang ketiga al-um ya. Yang ketiga adalah ibu. Ibu dalilnya adalah fali ummihi sulus ya. Fali ummihi as-sulus di An-Nisa ayat 11. Al-jaddah. Yang keempat adalah al-jaddah, nenek. Nenek di sini adalah ibunya ibu, dia bisa dua. Ibunya ibu atau ibunya ayah. Ibunya ibu atau ibunya ayah. Wa in alat, walaupun ke atas. Berarti dalam satu kasus itu nanti bisa aja ada dua nenek yang memungkinkan untuk dapat warisan bareng. Tapi beda kalau untuk ayah, kalau untuk kakek itu hanya satu nanti yang bisa mewarisi. Tapi kalau nenek bisa aja dua nenek bisa mewarisi bareng. Ya, karena nenek dari sisi ayah dan nenek dari sisi ibu nanti bisa mewarisi bebarengan. Jadi nanti mereka bagi dua. Tentunya syaratnya nenek itu bisa mewarisi kalau ibunya mayit gak ada, karena nenek itu pengganti ibunya mayit. Ya, tapi nanti kalau misalnya ada nenek dua yang punya derajat yang sama, kok masih hidup semua, bagi rata nanti. Siapa nenek di sini adalah ummul ibunya ibu. Ibunya mayit, ibu dari ibunya mayit. Atau ummul ab, ibu dari bapaknya mayit. Perlu digambar enggak? Enggak. Perlu. Ya. Ya, saya agak. Jadi ini mayit. Mayit kan punya ayah, punya ibu. Nah, ibu punya ayah dan ibu juga. Ini juga punya sama. Punya ayah dan punya ibu. Nah, ini kan nenek. Umil mayit, ibu dari ibunya mayit, ibu dari bapaknya mayit. Dua orang ini nenek semua yang mereka satu level. Misalnya si mayit ini meninggal, qadarullah ibunya mayit sudah nggak ada, sudah wafat juga, tapi neneknya masih ada dua dan neneknya selevel, maka mereka berdua nanti bagi rata, dapat 1/6 bagi dua. Ya. Bapak masih hidup, tetap dapat. Karena mereka itu pengganti dari ibu, nggak ada kaitannya dengan ayah. Nah, kalau ini masih hidup, ini mahjub semua. Syaratnya mereka dapat tuh kalau ibunya nggak ada. Sebagaimana syaratnya kakek ini dapat, syaratnya bapaknya udah nggak ada. Kalau bapaknya masih hidup ya kakek nggak dapat mahjub. Bapaknya masih ada? Iya, dapat. Iya. Nanti ada yang namanya nenek fasid. Nah, tapi nanti aja lah, nggak usah sekarang ya. Ini juga kakek kan? Nah, misalnya taruhlah gini. Ya. Taruhlah ini. Iya, bapaknya mayit sudah meninggal. Ya kan? Bapaknya mayit sudah meninggal. Berarti yang jatahnya dapat warisan siapa? Kakek kan? Nah, kakek di sini ada dua. Kakek ini dan kakek ini. Kakek ini adalah abu abil mayit, bapak dari bapaknya mayit. Yang ini adalah kakek dari garis ibu, abu umil mayit. Nah, ini namanya kakek fasid. Ini yang kakek sahih. Ya. Ini yang mendapat warisan, ini yang tidak.
Kenapa? Karena dia diselingi perempuan. Jadi dia dzawul arham. Kerabat sedulur tapi dia bukan ahli waris. Dzawul arham. Jadi yang mewarisi dia. Kakek yang dari sisi garis ayah. Ini kakek juga tapi dari ibu. Ya, gitu. Wa in alat. Neneknya walaupun ke atas, ya. Misalnya ini punya orang tua lagi. Punya ibu. Ya. Misalnya ini ibunya udah meninggal, nenek yang garis ini udah meninggal juga. Masih ada ini, nenek buyut. Kemudian juga ya, dari sini juga misalnya kakeknya mayit juga masih punya orang tua. Berarti kan nenek juga nih. Maka nenek dari garis ini bebarengan sama dia untuk mewarisi. Bagi dua. Ya. Misalnya udah meninggal berarti dia sendiri yang ngambil. Ini udah meninggal, ini masih hidup, dia sendiri yang ngambil. Wa in alat maksudnya ke atas. Nenek dari ke sini. Dari ini. Kalau misalnya ada Karena ini termasuk yang nenek sohihah juga. Kalau nenek sohihah berarti kemungkinan dapat. Ya, misalnya dia punya ada orang tuanya juga. Karena ini yang sohihah. Jadi saya harus jelasin lagi nih. Karena kalau di sini tadi ini namanya kan kakek rusak nih. Nah, ini kalau misalnya punya orang tua, ini nggak dapat karena dia menjadi jalurnya kepada mayit dari kakek yang rusak. Ya. Tapi kalau ini nenek yang sohihah yang kalau dia ada dia dapat warisan. Ya, ketika dia sohihah, ketika dia masih punya orang tua juga, maka dia sohihah juga sebagaimana ini. Berarti misalnya ada hidup hidup 3, berarti 3 berserikat untuk dapat 1/6. Bagi 3, kalau 3 semua hidup, karena ini levelnya sama. Kalau levelnya nanti beda, didahulukan yang paling dekat. Ini kan levelnya sama, ini berarti generasi keberapa ini? Ini kan? 1, 2, 3, ini juga sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi berarti levelnya sama. Mumet ora? Iya, bagi 3. Kalau ada semua 3 loh. Buyutnya 3 semua masih hidup. Kecuali yang ini nggak dapat karena nenek yang ini nenek yang fasidah. Karena dia bersambung pada mayit diselingi oleh kakek yang fasid. Kakek yang fasid. Akhu ab yang mana? Yang mana? Satu dulu coba yang mana? Ini? Bawah ini, ha? Ini punya saudara. Akhun syakik gitu ya. Maksudnya saudara sekandung dari si kakek. Terus gimana? Ulang-ulang coba. Ini meninggal. Ini masih hidup. Masanya ini masih hidup. Apakah ini mendapat warisan atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Diambil oleh dia. Iya. Karena dia jadinya kan asobah. Jadi asobahnya. Nah, ini sudah ngomong ke kasus nanti. Selesaikan dulu ya. Selesaikan dulu. Ya. Lanjut nggih. Kemudian yang ke berapa tadi? Yang ke-6, al-ukhtus syaqiqah. Saudari sekandung. Walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Sepertinya enggak perlu saya baca semua dalilnya, itu walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak itu di ayat
An-Nisa ayat terakhir. Al-ukhtu li'ab juga sama, ya. Jadi perlu tahu aja ya, perlu tahu orangnya. Yang ahli waris perempuan adalah al-ukhtu syaqiqah, saudari sekandungnya mayit. Al-ukhtu li'ab, saudari seayahnya mayit. Al-ukhtu li'um, saudari seibu ya dari mayit, saudari seibu dari mayit. Yang ke-9 zaujah, istri. Yang ke-10 mu'tiqah, yaitu pihak yang membebaskan budak. Perempuan ya, perempuan yang membebaskan budak. Dari budaknya yang sekarang jadi merdeka. Jadi misalnya saya perempuan, saya punya budak hamba sahaya, ya seperti kasusnya Atha bin Abi Rabbah. Misalnya Atha bin Abi Rabbah dulu kan budak hamba saya dari seorang tuannya perempuan dulu di Mekah. Tapi karena Atha bin Abi Rabbah semangat dalam belajar, dia menunaikan tugasnya dengan baik sebagai seorang budak. Dia bisa membagi waktunya 3 waktu. Waktu untuk menunaikan kewajibannya sebagai budak, waktu untuk ibadah, sampai waktu untuk menuntut ilmu. Sampai akhirnya kan bosnya perempuan itu merasa saya perlu untuk biar dia bisa maksimal dibebaskan. Jadi orang merdeka. Akhirnya Atha bin Abi Rabbah dibebaskan. Taruhlah misalnya Atha ini meninggal dunia. Atha punya harta. Kemudian dia punya harta, meninggal dunia, nggak punya ahli waris, nggak punya istri juga misalnya, maka tuannya yang dulu, si perempuan yang tuannya dulu, dia yang berhak untuk mewarisi hartanya Atha. Itu maksudnya. Itu yang dia mewarisi hartanya Atha. Jadi apa? Tapi tadi saya tegaskan tadi, waris dengan sebab wala itu hanya berlaku satu arah, nggak bisa 2 arah. Jadi nggak bisa misalnya qadarullah Atha ini masih hidup, tuannya yang meninggal, tuannya misalnya masih jomblo misalnya, nggak punya keluarga, kerabatnya nggak ada semua, kemudian meninggalkan harta yang banyak, itu nggak bisa Atha menerima harta waris dari bekas bosnya. Kenapa? Karena itu adalah bentuk timbal balik Allah SWT memberikan kebaikan, karena bosnya memberikan kebebasan kepada budaknya, maka konsekuensi kebalikannya kalau bekas budaknya meninggalkan harta, balik lagi kepada dia. Kalau emang nggak ada ahli warisnya, gitu. Tapi cuman berlaku satu arah. Kemudian mulahadzat muhimmah. Mulahadzat muhimmah, beberapa perhatian yang dianggap penting ya. Beberapa poin perhatian yang dianggap penting. Pertama, idza ijtama'al warithun minar rijal, idza ijtama'al warithuna minar rijali kullihim warasa minhum salasatun faqat. Idza ijtama'a al warithuna minar rijal idza ijtama'a al warithuna minar rijali kullihim warasa minhum salasatun faqat. Jika misalnya seluruh anggota ahli waris laki-laki berkumpul, jika berkumpul seluruh ahli waris laki-laki, jika berkumpul seluruh ahli waris laki-laki semuanya, jadi maksudnya yang disebutkan tadi jumlahnya 15. Misalnya dalam satu kasus 15 orang ini ada semua, gitu, ada semua. Idza istama'al warithuna minar rijali kullihim, jika seluruh ahli waris berkumpul semua, warasa minhum salasatun faqat, maka nanti yang berhak jadi ahli waris cuma 3 orang. Maksudnya yang berhak untuk dapat warisan cuma 3 orang. Al-ab, yaitu ayah, ibn, anak laki-laki mayit, dan zauj, suami. Saya ulangi. Idza ijtama'a al-warithuna minar rijali kullihim, jika seluruh ahli waris laki-laki berkumpul semuanya, ya, warisa minhum, maka yang mewarisi dari mereka semua salasah faqat, 3 orang aja yang bisa dapat warisan. Sisanya mahjub alias terhalangi. Siapa mereka 3 ini? Al-ab, ayah, al-ibn, anak laki-laki mayit, az-zauj. Ya, kemudian az-zauj, suami. Ya, suami. Jadi kalau misalnya yang 15 tadi di tabel tadi ada semua dalam satu kasus, maka yang mewarisi cuma 3 orang tok tadi. Yang kedua, idza ijtama'atil warithatu minan nisa kullihinna, jika ahli waris perempuan berkumpul semua dalam satu kasus, ya, ada semua yang 10 orang tadi,
warisa atau warasa minhunna khamsun faqat. Warasa minhunna khamsun faqat. Yang mewarisi dari mereka cuma 5 orang saja. Idza ijtama'at al-warisatu minan nisa, jika ahli waris perempuan semuanya berkumpul semua, warasa minhunna khamsun faqat. Yang mewarisi dari mereka cuma 5 orang saja yang dapat. Siapa itu? Al-bint, anak perempuannya mayit, bintul ibni, cucu perempuan dari garis anak laki-laki mayit, al-um, ya, ibunya mayit, al-ukhtus syaqiqah, saudari kandungnya mayit, az-zaujah, istrinya mayit, ya, istrinya mayit. Jadi 5 orang saja. Bint, anak perempuannya mayit, bintul ibn, cucu perempuan mayit dari garis anak laki-lakinya, ibunya mayit, ukhtus syaqiqah, kemudian saudari kandungnya mayit, kemudian istri. Ini permisalan aja, misalnya yang ada itu nggak ada laki-laki ya, ini berarti konsekuensinya nggak ada laki-laki. Yang tadi, yang satu berkumpul laki-laki semua, nggak ada perempuan. Yang kedua berkumpul perempuan semua, nggak ada laki-laki. Ini cuma permisalan aja. Kalau misalnya ada seperti itu, maka penyelesaiannya begini gitu. Maksudnya yang dapat warisan sebagaimana yang disebutkan. Nah, sebenarnya yang ketiga, jika berkumpul dua-duanya. Idza ijtama'a ar-rijalu wan nisa'u ma'an. Jika berkumpul kalangan ahli waris laki-laki dan perempuan bebarengan, idza ijtama'a ar-rijalu wan nisa'u ma'an. Jika berkumpul kalangan ahli waris laki-laki maupun perempuan bersamaan, jadi semua ada semua tadi yang 15 sama 10. Ya, saya ulangi. Idza ijtama'a ar-rijalu wan nisa'u ma'an. Jika berkumpul kalangan ahli waris laki-laki maupun perempuan bebarengan, warasa minhum khamsatun faqat. Maka yang nanti yang menjadi ahli warisnya juga cuma 5 orang saja. Siapa 5 orang itu? Al-ibnu, ya, anak laki-laki mayit, al-bintu, anak perempuan mayit, al-abu, bapaknya mayit, al-ummu, ibunya mayit, ahadu zaujain, salah satu dari 2 pasangan. Entahlah suami atau istri, tergantung yang mati siapa gitu. Yang mati siapa? Apakah suami atau istrinya? Jadi kalau berkumpul laki-laki dan perempuan dari 25 orang ini ya, maka yang mewarisi cuma 5 orang ini. Anak laki-laki, anak perempuan, bapaknya mayit, ibunya mayit, sama salah satu dari pasangan atau laki-laki, suami ataukah istri. Kemudian poin yang selanjutnya yang dal. Silatu ayyi warisin minal madhkurin yajibu an takuna mansubatan ilal mutawaffa hasran. Silatu ayyi warisin minal madhkurin yajibu an takuna mansubatan ilal mutawaffa hasran. Silatu ayyi waris, hubungan setiap ahli waris. Hubungan setiap ahli waris dari yang disebutkan tadi minal madhkurin, hubungan setiap ahli waris dari yang disebutkan tadi, ya, hubungan setiap ahli waris dari yang disebutkan tadi, yajibu an takuna mansubah, harus dikaitkan secara langsung, yajibu an takuna mansubah, harus dikaitkan secara langsung ilal mutawaffa hasran, kepada almarhum saja, atau kepada si mayit saja. Silatu ayyi warisin, hubungan setiap ahli waris minal madhkurin dari yang disebutkan tadi, yajibu an takuna mansubah, harus dikaitkan secara langsung ilal mutawaffa hasran, kepada pihak yang meninggal secara terbatas atau semata, hanya kepada dia saja. Maksudnya adalah yang punya keterkaitan itu adalah ya orang yang punya hubungan langsung dengan si mayit. Ya, ini sebenarnya mudah sebenarnya. Misalnya kalau misalnya ada orang yang meninggal gitu, seorang perempuan meninggal, kemudian yang ditinggalkan adalah suaminya si perempuan ini plus ada saudara dari suaminya si perempuan. Maka yang menjadi ahli waris adalah suaminya si perempuan ini yang punya keterkaitan langsung. Adapun saudaranya suami nggak ada kaitannya, jadi bukan ahli
waris. Itu maksudnya. Jadi yang punya keterkaitan langsung. Atau sebaliknya, suami meninggalkan istri. Plus ada saudarinya istri juga. Nah, saudari istri nggak punya keterkaitan. Itu maksudnya. Kemudian poin yang hak, la yumkinu an yajtami'a fi mas'alatin wahidatin zaujani au jaddani. La yumkinu an yajtami'a fi mas'alatin wahidatin. Pun mulai mumet. Mulai ngantuk. Saya ulangi. La yumkinu an yajtami'a fi mas'alatin wahidah. Tidak mungkin terkumpul dalam satu kasus, satu kasus zaujani au jaddan. Tidak mungkin terkumpul dalam satu kasus waris fi mas'alatin wahidah, maksudnya tidak mungkin terkumpul dalam satu kasus waris zaujan. Ada dua ahli waris kok, dua pasangan. Suami ada, istri ada. Enggak mungkin. Karena itu baru bisa mewarisi kalau salah satu mati. Ya, enggak mungkin suami istri dalam satu kasus mewarisi semua, enggak mungkin. Jadi harus salah satu. Dalam satu kasus harus suami aja atau istri saja. Au jaddan, atau terkumpul dua kakek. Enggak mungkin, karena kakek yang mewarisi dalam satu kasus cuma satu aja. Enggak mungkin ada dua kakek. Berbeda kalau nenek tadi. Kalau nenek ada kemungkinan dua nenek bisa mewarisi, bahkan tiga. Dua nenek bahkan tiga. Tapi kalau kakek cuma satu aja. Tidak mungkin ada dua kakek mewarisi bareng. Ya. Saya ulangi, la yumkinu an yajtami'a, tidak mungkin untuk berkumpul dalam satu permasalahan atau dalam satu kasus waris ada dua dua pasangan. Maksudnya dua orang pasangan, itu suami istri bareng-bareng mewarisi, enggak mungkin. Karena salah satu itu mewarisi yang lain, harus salah satu mati. Au jaddan, atau dua kakek, itu enggak mungkin. Pasti cuma salah satu saja kakeknya. Kemudian sudah mau habis waktunya. 11.28 nih, berarti masih 20 menitan lagi ya. Dimaksimalkan aja ya. Kemudian poin yang salah satun yarisuna duna akhwatihim. Nah, ini penting. Tiga golongan mereka mewarisi tanpa menyertakan saudarinya. Salah satun yarisuna duna akhwatihim. Tiga golongan yang mereka mewarisi atau mereka jadi ahli waris tanpa menyertakan saudarinya, tanpa menyertakan saudari mereka. Jadi tiga golongan ini mereka menjadi ahli waris dan bisa mewarisi, tapi saudari mereka nggak dapat. Siapa mereka? Pertama, al-a'mamu dunal ammat. Itu paman-paman dari garis ayah, ya, tanpa menyertakan bibi ya. Bibi dari garis ayahnya. Paman-paman dari garis ayah, tapi tidak dengan bibinya. Walaupun si bibi ini juga saudarinya ayahnya mayit. Jadi dari sisi garis paman itu yang mewarisnya adalah yang paman saja, maksudnya saudara ayah saja, saudara laki-laki ayah. Tapi kalau saudarinya tidak. Jadi al-a'mam dunal ammat, yaitu paman-paman dari garis ayah tanpa menyertakan bibi mereka. Bibi itu bukan ahli waris, ya. Mereka zawul arham. Yang kedua, banul a'mam duna banatil a'mam. Anak laki-lakinya paman tanpa menyertakan anak perempuannya. Anak laki-lakinya paman tanpa menyertakan anak perempuannya. Jadi yang mewarisi hanya kalau mereka si paman gak ada, kemudian ada anaknya, maka yang mewarisi hanya yang anak laki-laki, bukan anak perempuan. Nanti akan saya tuliskan. Yang ketiga, banul ikhwah duna banatil ikhwah. Anak laki-laki dari para saudara tidak menyertakan anak perempuannya. Anak laki-laki dari para saudara mayit tanpa menyertakan anak perempuannya.
Saya ulangi. Jadi ada 3 golongan yang perlu untuk kita hafal. Jadi ada 3 golongan yang mereka mewarisi tanpa menyertakan saudari perempuan mereka. Pertama adalah al-a'mam, yaitu para paman dari garis ayah, tapi tidak menyertakan bibinya, bibi dari garis ayah. Banul a'mam, anak laki-laki dari garis paman, ya tadi, tanpa menyertakan anak perempuan dari paman. Kemudian banul ikhwah, anak laki-laki dari para saudara, saudaranya mayit, tanpa menyertakan anak perempuan mereka. Ya, jadi mayit punya ibu, punya ayah. Nah, ayahnya mayit ini misalnya punya saudara, juga punya saudari. Ya, saudaranya ayah ini kan berarti apa? Am kan? Amun. Saudarinya ayah berarti ammah. Ammah. Nah, yang merupakan ahli waris adalah tanpa menyertakan ammah. Jadi walaupun misalnya dia hidup, dia masih ada. Tatkala mayit meninggal ini, bapaknya mayit gak ada, tapi bapaknya mayit punya saudara laki-laki, juga punya saudari perempuan, berarti ini amnya mayit dan ammahnya mayit. Maka dia yang mewarisi, dia tidak mewarisi karena dzawul arham. Jadi al-a'mam dunal ammat, yang mewarisi adalah paman-paman, bukan ammah. Taruhlah misalnya ini saudaranya ada 2, ya, maka 2 orang ini bebarengan. Taib. Kemudian tadi apa? Tadi banul a'mam duna banatiha. Misalnya qadarullah si paman udah meninggal, ini enggak ada. Paman udah meninggal, tapi dia punya anak, ya, ibn sama bin. Berarti ini dengan mayat apa? Ponakan, sepupu kan? Sepupu. Mayat dengan dia sepupuan. Ini sepupu perempuan, sepupu laki-laki. Nah, misalnya si pamannya mayit ini juga udah meninggal, yang mewarisi adalah sepupu laki-laki, dunal banat, perempuan enggak, walaupun dia masih hidup. Ya, walaupun dia masih hidup. Qadarullah misalnya sepupu langsungnya ini udah meninggal juga. Dia punya anak lagi. Ibn, ya. Bint. Ini udah meninggal, maka dia yang mewarisi, dia enggak. Berarti ini apanya ini? Bahasa Jawanya apa? Kan ini kan sepupu ya. Berarti putu kan? Putu tapi garis cucu ponaan. Maka dia yang mewarisi ke bawah terus seperti itu. Tapi yang mewarisi hanya yang abnaul a'mam. Bukan bukan banat. Ya, banat enggak mewarisi. Taib. Bisa ini mereka enggak ada, ya kan? Mereka enggak ada. Tapi mayit punya saudara, ya. Punya saudara. Berarti akhul mayit kan? Saudara sekandung misalnya, akhun syakik. Saudara sekandungnya mayit. Maka dia saudara sekandungnya mayit ini yang mewarisi mayit nanti. Qadarullah beliau udah meninggal. Akhun mayit ini punya anak. Ibn bint. Berarti ini ponakannya kan? Ponakannya mayit. Yang mewarisi juga yang laki-laki saja, ponakan perempuan tidak. Ponakan perempuan tidak. Nah, cuman tadi saya masih ragu, saudara ini apakah cakupannya saudara sekandung dan saudara seayah saja, ataukah saudara seibu juga masuk? Ya, saudara seibu juga masuk, tidak. Saya tadi sedikit searching di Islam QE, ya, Islam tanya jawab Islam, disanakan di sini amma abnaul akh minal fa innahum min dzawil arham. Adapun anak laki-laki dari saudara seibu itu bagian dari dzawul arham. Alias berarti bukan ahli waris, ya, bukan ahli waris. Berarti maksudnya abnaul
anak laki-laki dari saudara itu hanya anak laki-laki yang jika saudaranya itu sekandung atau seayah. Kalau yang seibu tidak. Kalau seibu itu tidak. Bingung enggak? Enggak ya? Mudah ya insyaallah. Iya. Tayyib. Nggih. Yang sinten? Ammah, iya, ammah enggak dapat. Nggih. Nggih. Iya, kalau misalnya tidak ada yang lain, orang tuanya sudah nggak ada juga, yang ada adalah saudaranya, ya saudaranya nanti yang menafkahi saudarinya. Kalau saudarinya misalnya dia nggak punya suami, dia nggak punya anak yang balik yang bisa menafkahi, berarti berpindah nafkahnya kembali kepada saudaranya yang masih hidup, gitu. Ya, konsekuensinya itu. Konsekuensinya ketika dia wajib memberikan nafkah kepada orang yang wajib untuk dia nafkahi, maka tidak boleh menunaikan zakat malnya kepada orang yang wajib untuk dinafkahi. Gitu. Lanjut ya, masih yang pundi 3 golongan? Enggak. Nanti ada, cuman kayaknya belum sekarang saya bahas, nanti tambah mumet. Ya. Ini aja dulu, ini aja. Ya. Ya. Oke. Taib. Kita baca satu poin lagi, kemudian kita kerjakan latihan ini bareng-bareng. Yang zai, kullu zakarin, ya, zai, kullu zakarin bainahu wa bainal mayyiti unsa la yarisu. Ini kaidah. Kaidah dzawul arham sebenarnya. Kaidah tentang siapa dzawul arham. Kullu zakarin bainahu wa bainal mayyiti unsa, setiap ahli waris laki-laki antara dia dengan mayit diselingi oleh perempuan, la yaris, maka dia tidak mewarisi. Saya ulangi, kullu zakarin, setiap ahli waris laki-laki, bainahu, antara dia si ahli waris laki-laki ini, wa bainal mayyit, dengan si mayit, unsa, diselingi perempuan, la yaris, maka si ahli waris ini tidak mewarisi, alias bukan ahli waris. Saya ulangi, kullu zakarin, setiap ahli waris laki-laki, atau setiap, bukan ahli waris ya, setiap orang laki-laki, ya, kerabat laki-laki atau setiap laki-laki, bainahu wa bainal mayyit, antara dia hubungannya dengan si mayit, unsa, diselingi ada keluarga perempuan, la yaris, maka dia tidak mewarisi, alias berarti dia bukan ahli waris. Mithlu abil contohnya seperti bapaknya ibu, ya, bapaknya ibu, alias bapaknya ibu itu berarti kakek dari jalur ibunya mayit, Nah, itulah yang disebut jaddun fasid, kakek yang fasid, yang dia bukan ahli waris. Dia kakek, tapi hubungan kekerabatan si kakek ini dengan si mayit itu dari jalur ibunya mayit. Jadi ada perempuan yang menjadi penghubungnya, sehingga dia bukan ahli waris. Contoh yang lain, ibnu al-binti, cucu laki-laki mayit dari garis anak perempuannya. Saya punya anak perempuan saya punya anak laki-laki, cucu saya. Ya. Itu si cucu laki-laki saya ini bukan ahli waris saya karena diselingi perempuan. Nah, ada pengecualian, illal akhli kecuali saudara seibu. Karena saudara seibu itu hubungannya dengan mayit itu diselingi oleh ibu. Yang menghubungkan saudara ini dengan si mayit itu adalah karena ibunya sama. Tapi walaupun demikian dia tetap jadi ahli waris. Kecualinya itu si saudara seibu, ya. Saudara seibu. Gimana Pak? Saudara seibu. G. Jadi misalnya saya aja lah biar mudah. Saya, gitu kan? Saya punya ibu. Ibu saya mungkin dulu pernah nikah dengan suami pertama atau bapak saya lah. Dengan bapak saya lahirlah saya. Qadarullah ibu saya misalnya bercerai atau suami pertamanya bapak saya meninggal.
Ibu saya nikah lagi dengan laki-laki lain. Punya anak panjenengan. Nah, jenengan saudara saya seibu. Ibu kita sama, bapak kita beda. Nah, itu namanya saudara seibu. Nah, hubungan saya dengan jenengan sebagai saudara kan yang menghubungkan ibu kan, perempuan. Yang hubungan perempuan. Tapi kenapa tetap jadi ahli waris? Nah, ini pengecualian. Ya, pengecualian. Ya. Dalam? Emang ada yang tidak langsung? Gimana? Bukan, secara kaidah sebenarnya kalau dihubungkan kekerabatannya dengan perempuan harusnya nggak dapat. Seperti saya punya anak perempuan. Anak saya perempuan menikah, punya anak laki-laki, panjenengan anaknya. Jadi jenengan cucu saya, tapi cucu dari garis anak perempuan saya. Kita saudaraan, jenengan cucu saya, tapi yang menghubungkan jenengan dengan saya adalah anak perempuan, ada perempuan ini. Nah, maka jenengan bukan ahli waris, dzawul arham. Secara kaidah umumnya gitu. Tapi dikecualikan saudara seibu. Saya dengan beliau tadi yang menghubungkan adalah ibu, perempuan. Tapi tetap jadi ahli waris. Karena memang ada nas khususnya dalam Al-Quran pengecualian itu. Baik, kita sekarang coba kita analisa ini. Baik, ini suruh untuk menentukan mereka itu ahli waris bukan. Haddid fi mayali al-warisin wa ghairul warisin. Tentukan dari tabel berikut ini siapa yang mereka yang ahli waris, siapa yang bukan. Siapa yang ahli waris, siapa yang bukan. Pertama, ibnun, ahli waris bukan? Ahli waris. Bintun, ahli waris. Ibnu ibnin, ahli waris. Ibnu bintin, bukan. Karena ini harus diidhofahkan, nggih. Ibnu bintin maksudnya adalah ibnu bintil mayyit. Ibnu bintil mayyit. Ini bukan ahli waris. Taib. Bintu bintin, bukan juga. Ibnu ibni ibnin. Iya. Ibnu ibni bintin. Bukan. Karena di ujungnya perempuan. Ya. Ibnu ibni bintil mayyit. Ya. Gimana? Barang. Baik. Nah, sekarang bintu ibni ibnin. Iya, bintu ibni ibnin. Ya. Ini ahli waris. Pripun Pak, jenengan masih ragu kayaknya. Ya, ibnu ibni ibnin. Berarti dia cucu apa nih? Buyut, ya. Buyut perempuan dari garis anak laki-lakinya mayit. Bintu ibni bintin. Bukan, ya. Ya. Abul ab. Oke, Abu abil ab. Iya. Abul bukan ya, kakek fasid ya. Abu umil ab. Nah, kalau umul ab, kalau misalnya saya hapuskan abunnya, umul ab ahli waris bukan? Umul ab berarti nenek kan? Neneknya mayit dari jalur bapak. Nah, ahli waris bukan? Ahli waris. Tapi si nenek ini punya bapak? Tidak, karena diselingi perempuan. Oke. Ummul ibunya ibu. Nah, ini iya. Ini juga bisa dinyatakan ini juga pengecualian juga ini karena dia diselingi nenek ya, neneknya tapi dari garis ibu. Tapi ini pengecualian. Dia ahli waris. Ummu abil ab. Iya, ummu abil ab. Jadi nenek sahihah. Ya. Terus akhun li saudara seibu. Iya. Ibnu akhin li tidak, ya. Ibnu akhin li tidak. Anak laki-laki dari saudara seibu. Ya, tadi barusan saya sebutkan tadi di fatwa tadi lah. Jadi ya dzawul arham. Bintu akhin syakik. Anak perempuan dari saudara sekandung. Tidak, ya, tidak. Bintu ukhtin syakikoh, anak perempuan dari saudari sekandung.
Bukan. Bukan. Itu yang ini. Yang atas tadi loh. Yang banul ikhwah duna banatil ikhwah. Masuk situ. Ya, bukan. Ibnu akhin li'ab, anak laki-laki dari saudara saya. Iya. Bintu ukhtin li'ab, anak perempuan dari saudari seayah. Tidak. Ibnu ukhtin li'um, anak laki-laki dari saudari seibu. Tidak juga. Ibnu ammin syakik, anak laki-laki dari paman sekandung. Iya. Bintu ammin syakik. Tidak. Ibnu ammin li'um, anak laki-laki dari paman seibu. Tidak. Tidak. Bukan. Ammah, bibi dari garis ayah. Tidak. Kholah, tentu lebih tidak. Kholun, ya, kholah itu bibi dari garis ibu. Kholun, paman dari garis ibu. Tidak juga. Ibnu ibni ammin li'ab, ibnu ibni ammin li'ab, anak laki-laki dari anak laki-lakinya paman seayah. Ya. Ibnun minar rodoah, anak laki-laki sepersusuan. Ya, nggak ada hubungan nasab. Apalagi anak apa? Adopsi, lebih tidak lagi. Baik, kita lanjutkan setelah zuhur, ya, insyaallah.